Tes Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas terdengar ya. Jelas. Ya, terdengar Pak, jelas. Baik, baik teman-teman semua. Baik Pak Taufik, suara baru terdengar. Ini yang lain, Mbak Ajeng, Mbak Erna, nanti kalau ada suara-suara tolong ditutup ya. Siap. Oke, teman-teman semua, selamat datang, selamat bergabung di Zoom Meeting Buku Kerja Satu. Dan kali ini kita membahas tentang menyelesaikan masalah dengan kekuatan pikiran. Sebab teman-teman semua, masalahnya sendiri itu berasal dari pikiran. Jadi, bagaimana menyelesaikan masalah sebenarnya bermula dari pikiran. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa sesuai agama masing-masing atau lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pinjam jam tangan biar Pak Wajib bawa jam aja. Oke, teman-teman semua, saya ingin tahu di antara Anda, siapa di antara Anda yang merasa saat ini ada di situasi yang tidak diharapkan. Oke, Anda boleh buka suara. Siapa di antara Anda yang saat ini berada dalam situasi yang tidak diharapkan? Saya, Oke, coach. apa itu Pak? Apa itu Pak? Ya, misalnya Jangan rasanya pakai kok, istilah Pak. Jangan oh, pakai istilah, mesti langsung konkret. Apa itu? eh, ya nggak tahu pagi ini rasanya kok kurang apa ya, kurang fresh gitu rasanya hari ini. Nah, itu bukan termasuk yang kami maksud ya. Rasa-rasanya nih Maksudnya nggak enak nih kayak gitu. eh, Jadi yang saya keadaan berarti. Keadaan goalsnya belum tercapai goalsnya. goals apa yang belum tercapai? Menaik untuk eh, karir. Contohnya konkret, Pak. Konkret. Eh, belum berada di jabatan yang diharapkan. Jabatan apa, Pak? Eh, jabatan yang lebih di atas grade-nya di atas sekarang ini. Ada namanya nggak? Ada judulnya nggak, Pak, si jabatan itu, Pak? Kalau jabatannya karena banyak Pak. Karena saya tidak bisa apa ya, gimana ya, sulit menjelaskannya ya. Iya, Jabatannya itu kan dibikin sederhana aja. Contoh mm, jabatan kepala sekolah, jabatan guru pembina, itu ada judul-judulnya tuh, Pak. Jabatan yang kalau Bapak maksud itu ada judulnya nggak? Ada namanya nggak, Pak? kalau sekarang kan saya ini harusnya di grade 12 atau 13. Sekarang saya di grade 9 Pak. Nah, di apa grade 9. Iya, harusnya di grade 12 atau 13. Tapi sekarang saya masih Nah, di grade 9. sekarang pertanyaan saya, mau di 12 apa di 13, Pak? Saya kalau berharap 13. Oke, berharap 13. Apa dampaknya ketika Bapak tidak ada di posisi itu? Apa dampaknya dalam hidup Bapak? Mempengaruhi terhadap kesejahteraan, tunjangan dan sebagainya, terhadap Oke, ekonomi keluarga lah. oke. Bapak bilang mempengaruhi. Saya tanya, apa pengaruhnya? Pengaruhnya terhadap untuk dalam membiayai hidup di sehari-hari, Pak Sofyan. Iya, bisa lebih jelas nggak Pak? Itu kan umum sekali Pak. Membiayai hidup sehari-hari itu terlalu umum. Bapak Jelas bisa perjelas. secara psikologi ya jelas, kan saya ibaratnya kalau jabatannya sudah 12-13 tapi saya menempati jabatan di 9. Jadi saya dulu pernah di Iya, 12 turun 9, jadi mempengaruhi terhadap tunjangan jabatan, kinerja, ya betul. mengenai Heeh. ekonomi lah. Ya, baik. Saya bermaksud memperjelas buat Bapak sendiri sebenarnya, bukan buat Ya, saya. ya. Apa pengaruhnya, Pak? Bikin perjelas. Apakah Bapak jadi nggak bisa makan selama 3 hari 3 malam? Oh Apakah tidak, Bapak jadi... Nah, itu maksudnya apa? Apa dampaknya, Pak? Jangan-jangan nggak ada dampak dalam kehidupan Bapak. dampaknya kalau status sosial jelas ada Pak. Nah, status sosial itu ambigu, Pak. Ini masih ambigu. Hmm. Bapak masih ambigu. Bapak belum memperjelas.
Apakah Bapak dilempari saat lewat? Apakah Tidak, Bapak saat tidak. saat ada di sebuah pertemuan Bapak diabaikan oleh orang-orang? Bisa iya, bisa tidak. Nah, itu juga jadi nggak jelas, Pak. Jadi Bapak sendiri masih kebingungan sebenarnya Bapak tuh maunya apa dan kenapa pengen ke sana. Tapi kalau secara sosial tetap pasti kalau manusia tetap ada, Pak, tekanan sosial ya. Nah, Lingkungan, itu juga di ambigu, Pak, lingkungan tekanan kerja, sosial. di lingkungan kerja. Oke, kita balik lagi ke rumah tadi Bapak ngomongin finansial. Secara finansial saya dapatnya beda, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Saya tanya lagi Iya. sebenarnya perbedaannya seperti apa? Saya bahkan memberikan contoh, apakah Bapak menjadi tidak bisa makan gitu loh. Ternyata Bapak tidak. Itu perbedaannya seperti apa? Gitu loh. Bapak ngerti nggak maksud saya? Iya, iya. Cuman tekanan sosial lingkungan kerja sangat berpengaruh lah. Oke, Ya. itu ambigu Pak. Kita balik lagi karena Bapak tadi Hmm. menyebutkan masalah finansial. Jadi biar finansial itu lebih mudah di ini, di apa, eh, ada ukurannya. Oke, sekarang kita ambil katakanlah tekanan sosial. Bapak tertekannya seperti apa, Pak? Contoh Ya. Hmm. secara kasat mata, tekanan itu terlihat seperti bagaimana, Pak? Ya, jelas kita apa ya? Gimana ya? Ya, kalau orang nggak ada jabatan tuh seperti apa ya rasanya? Kita, Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak punya ya. jabatan ini. Saya Jadi, fine-fine aja. ya, Paham ya, Pak ya? ya kalau Bapak kan di sipil beda. Kalau kita memang pengaruh terhadap tekanan sosial di lingkungan tetap ada, Pak. Di militer tetap. Nah, maksud saya Ya, itu justru saya mempertegas lagi ke Bapak. Itu hmm. tekanannya apa, Pak? Bapak nggak bisa menjelaskan ke saya. Paham nggak? Saya padahal sebenarnya pengen ngebantu Bapak ini loh, cuma Bapak nggak bisa, bahkan Bapak sendiri kebingungan mendeskripsikan secara gambar. Bapak nggak punya gambar, paham nggak Pak? Ya. Tapi tetap mempengaruhi ekonomi tetap, Pak. Maksudnya karena misalnya untuk bayar les apa anak kan kadang butuh les itu mempengaruhi juga. Nah, Gitu. oke, sekarang Bapak balik lagi ke finansial. Hmm. Tadi Bapak ke Ya, tekanan. ya, Perhatikan ya Pak ya, dan ya, teman-teman semua. Jadi mohon maaf nih, Bapak saya tutup dulu biar ya, ini, ya, biar suara kesayangannya jelas apa, ya. biar fokus suara saya ya. Jadi gini teman-teman semua, eh, apa masalah Anda? Anda mesti bisa mendeskripsikan secara rinci bagaimana perasaan, bagaimana masalah itu sebutlah membatasi Anda. Contoh masalah finansial. Gara-gara saya income-nya, misal, biasanya saya 30 juta, sekarang saya 9 juta, saya nggak pernah lagi beli buah-buahan yang saya mau. Oke, itu masalah. Saya tidak bisa lagi memberikan les tambahan untuk anak-anak saya. Dulu saya memberikan les, sekarang anak udah nggak ikut les lagi. Udah cukup sekolah saja. Contoh lagi. Saya sudah tidak bisa lagi kalau barang-barang rusak langsung saya beli. Enggak, saya harus nunggu, nabung lama. Nah, itu contohnya teman-teman semua. Tapi kalau Anda mengatakan, apa dampaknya masalah itu? Ya saya nggak ngerasa nggak nyaman, Pak. Bahkan pikiran Anda juga bingung nggak nyamannya apa, sampai Anda berulang-ulang menyatakan tidak nyaman. Pinjam handphone apa dong? Oke, Gak apa-apa. sampai sini paham teman-teman semua? Jadi, kenapa? Karena sebenarnya pikiran Anda itu bahasa gambar. Anda itu mencerna gambar. Anda lihat jaket saya warna coklat. Anda pejamkan mata, Anda terbayang warna coklat. Sampai sini. Kalau Anda nggak bisa menyusun gambar dalam pikiran, pikiran bias. Sampai sini paham? Contoh lagi misalkan. Dulu saya bisnis kanggeng water. Dulu ya, dulu. Income saya itu minimum 50 juta sebulan. Dulu. Kemudian saya pernah di posisi tidak punya income sama sekali. Apa dampaknya? Apa masalahnya? Masalahnya adalah SPP anak tidak terbayar dan saya merasa malu ditagih terus oleh sekolah. Ada SMS masuk, Pak, kapan bayar? Ya nanti, ya nanti. Saya merasa tertekan. Oke, itu masalah teman-teman semua. Saya terbayang. Bagaimana saya membaca SMS, kayak gitu ya. Atau katakanlah, kami tidak bisa lagi ke mall beli anak-anak minta sesuatu, nggak bisa. Minta sesuatu nggak bisa, kayak gitu. Mesti
kita ke mall, melewati rak-rak, setelah itu pulang lagi hanya untuk cuci mata doang. Ini contoh ya. Jadi terlihat jelas apa dampak-dampaknya. Nah, kalau seandainya Anda bisa mendeskripsikan, secara jelas dalam pikiran, gampang banget kita menghapus gambaran itu dalam pikiran. Gampang banget. Kalau Anda tidak bisa mendeskripsikan, maka Anda juga tidak bisa menghapus apa yang mau dihapus. Gambarnya nggak ada, hanya pengakuan aku tidak nyaman, aku tidak nyaman. Oke, sampai sini paham teman-teman? Ada yang mau bertanya silahkan. Aku Mas Coach, Sampai di sini paham? paham yang tadi. Saya mau tanya Mas, Paham. Gimana? Silahkan. Mau tanya silahkan. uh, kalau ini masih berjalan, ini masalahnya gini Mas Coach. Saya kan lagi proses cerai nih. Mediasi pertama hari Senin kemarin, mediasi kedua itu nanti Senin. Apakah perlu saya hapus? Apakah saya mau minta itu sebagai untuk diwujudkan ya? Kan saya proses cerai, istri kelihatannya udah gak mau untuk rukun lagi. Nah, apakah ini saya HPH untuk saya hapus ataukah saya masih berharap untuk bisa rukun ya? Masalahnya sudah jelas, saya udah gak tinggal bareng. Saya udah nggak kumpul bareng. Udah 1 bulan nih, Mas Coach. Itu aja. Siap. Oke, sekarang mohon maaf tutup suaranya ya Pak ya, biar saya fokus ke pertanyaan Bapak. Ini sedang berjalan. Nah, saya nggak tahu nih batasan apa yang sedang berjalan sampai kapan, karena itu pun adalah imajinasi dalam pikiran. Ini sedang berjalan. Mudah-mudahan bukan masalah ini sedang berjalan. Mudah-mudahan bukan itu. Oke, jadi setiap kalimat yang kita ucapkan sebenarnya mewakili isi pikiran kita. Contoh lagi kalimat-kalimat seperti, Pak, saya sedang ada masalah nih, Pak. Sedang ada masalah. Berarti detik sekarang, detik yang akan datang, di mana itu akan menjadi sekarang, detik berikutnya di mana itu akan menjadi sekarang, terus bermasalah. Ternyata sejak awal memang masalah itu melekat dalam diri Anda lewat keputusan-keputusan semacam itu. Oke, sampai sini dulu ya. Tentang pemilihan kata, saya sedang bermasalah. Ini masalah sedang berjalan. Misal, kayak kita konteksnya masalah. Tapi saya tidak tahu yang tadi sedang berjalan itu apa. Saya nggak tahu. Kayak gitu ya, sampai situ dulu. Kemudian, apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya begini teman-teman semua. Yang Anda inginkan bukanlah terwujudnya goals. Apapun goals Anda, bukan itu yang Anda inginkan. Terwujudnya goals pada hakikatnya adalah Anda membayangkan dengan cara itu Anda bahagia. Benar nggak? Benar nggak teman-teman semua? Dengan cara itu Anda menjadi bahagia, dengan cara itu Anda menjadi berharga. Contoh, apakah orang yang tadi misalkan Pak Taufik ya, dia sebelumnya bertanya, kalau seandainya saya katakanlah naik jadi grade 12, 12 atau 13, tentu saya akan mengalami ini. Jadi pada hakikatnya yang ingin dialami adalah pengalaman mengalami rasa-rasa tertentu. Bukan di naik grade-nya, bukan. Bukan naik grade-nya. Sampai sini ya. Jadi apapun yang Anda inginkan, pada hakikatnya bukan goals itu yang Anda inginkan, goals itu hanya sebuah cara. Sampai sini dulu Anda pahami. Berarti afirmasi, kenapa? Kalau boleh saya pendapat, ya kalau saya pas jalan afirmasi ini, saya memang merasa lebih tenang, lebih bersyukur, dan sudah ada info-info positif terhadap saya, sudah ada. Untuk kedepannya sudah ada info positif. Alhamdulillah. Itu aja ya Pak ya? Ya, jadi ya merasa lebih tenang. Saya memang melakukan ini ya, lebih tenang, saya lebih ikhlas, dan ya lebih aja, nyaman aja, lebih tenang gitu. Nah, oke. Betul Pak. Sampai situ dulu ya Pak ya. Saya simpan ya Pak ya, sampai situ dulu ya. Nah, teman-teman semua, goals Anda adalah cara Anda untuk mewujudkan sesuatu, untuk mengalami sesuatu, untuk merasakan sesuatu. Pertanyaan saya,
Anda lebih baik fokus kepada cara ini harus terwujud, atau Anda fokus kepada perasaan-perasaan yang ingin Anda alami, kehidupan yang ingin Anda nikmati. Tentu saja mendingan fokus ke sini. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Pak siapa saya tadi lupa. Pak Yang Denny. kedua, Pak Pak Denny. Denny, saya mendingan mana, Pak? Pertanyaannya apa yang Anda inginkan? Perasaan apa yang ingin Anda inginkan? Oke, ke situ teman-teman semua. Bukan ke ini mendingan cerai atau mendingan apa ya gitu loh. Kalau saya kayaknya Pak, kalau seandainya saya menginginkan itu, tapi kan istri juga nggak mau Pak, udah ngotot dia. Nah, itulah afirmasinya. Seolah-olah Allah mustahil bisa mengubah istri. Seolah-olah. Nggak mungkin Allah bisa mengubah istri saya, nggak mungkin Pak. Istri saya udah begitu. Nah, itulah godaan setan. Jadi fokus kepada apa sebenarnya yang kita alami. Kalau seandainya Anda mengatakan, saya tuh yang saya inginkan rukun dengan keluarga bersatu kembali. Udah fokus ke situ. Tapi kan Pak, istri nggak mau. Tuhan Anda bukan istri. Tuhan Anda Allah. Pak, tapi kan kemudian setelah itu dia ini Pak, dia cerai Pak, memutuskan cerai. Anda tetap berdoa yang sama. Sampai kapan Anda berhenti berdoa? Bukan sampai kemudian terjadi perceraian, tapi sampai Anda mati. Pak Denny, paham? Siap, Coach, siap. Nah, ini kisah nyata. Iya, gimana Pak? Memang kemarin kan saya masih di Citra 2 ya, tentang bahagia itu bila, bahagia bila. Nah, saya memang sudah mengikhlaskan, meridokan bahwa ya udah, dengan bernafas aja itu sudah bahagia. Terus syarat untuk membuat kita tidak emosi, syarat kita untuk tidak itu kan syaratnya lebih diketatin untuk tidak mudah, makanya susah bernafas. Terus kalau misalnya meninggal, ya alhamdulillah sih dari situ tuh semakin kita dekat sama Allah itu ada sesuatu yang ditunjukin bahwa kita tuh lebih bersyukur gitu. Kemarin itu sedekah di Mekah, itu ada orang yang berkerumun gitu di luar gitu. Berkerumun terus nyari sedekah makanan tuh, saya mikir ya Allah ternyata susah juga ya walaupun gratis. Tapi saya dengan berzikir di dalam malah dibagiin. Jadi kadang-kadang mikirnya alhamdulillah ya Allah itu kadang-kadang ngasih rezeki juga tidak sesuai dengan persangkaan kita gitu. Nah di situ yang muncul lah ada rasa bahagia. Ya. Gitu jadi baik, terima kasih Pak. Ini saya mau cerita ya. Ini pengalaman, ini kisah nyata. Wah, ini luar biasa teman-teman semua ya. Ada seorang perempuan, dia sudah memiliki suami, lalu kemudian dia diceraikan sama suaminya. Suaminya tuh ngambek dan secara lisan menceraikan, secara lisan. Si istri ini datang ke tempat saya. Nah, dulu itu ada program gini dulu itu ya. Dulu ya. Pak Sofyan, bisa nggak suamiku dibalikin lagi ke aku? Jadi suamiku lagi katanya. Pertanyaan saya, Anda berani bayar berapa? Dulu gitu. Akhirnya sekian juta lah ya akhirnya. Nah, lalu dibikin program tuh teman-teman semua ya. Jadi suaminya dia itu menggugurkan kandungan tanpa sepengetahuan suami. Suaminya marah. Ngapain kamu menggugurkan kandungan? Bla 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 kayak gitu kata-kata istrinya itu. Tapi kan aku takut ini kita belum siap, finansial belum mapan. Oh, pokoknya suaminya marah. Kemudian suaminya ya udah nggak usah panggil aku suami lagi gitu ya. Pokoknya kita cerai. Dia pergilah ke kampung halaman di Bogor. Sementara istrinya itu ngekos di Jakarta Pusat. Nah, diterapilah si istri ini yang udah berstatus cerai, tapi sebenarnya belum resmi ya, masih ucapan aja. Diterapi, oh nangis, dia ingat dengan suaminya, nangis gitu loh. Sampai kemudian ternyata si istri ini mendatangi rumah suaminya, ketemu sama ibunya,
si suami ini kayak punya radar gitu loh. Entah itu dari WhatsApp, pokoknya dari Google ada lokasi gitu ya. Wah, istriku mau mendekat nih misalkan ya. Kalau di Facebook kan ada tuh ya, ketahuan di sekitar Anda siapa aja gitu kan. Nah, jadi si suami ini kabur pergi. Pokoknya setiap kali si istri ini datang ke rumahnya selalu saja pergi. Si istri ini datang lagi ke saya, nangis lagi, diterapi lagi. Sampai kemudian Pak Sofyan, emang bisa ya dia balik lagi? Saya tanya, emang kamu mau ya dia balik lagi? Mau Pak katanya. Tapi emang bisa ya? Saya tanya lagi, emang mau ya? Saya tanya gitu. Diterapi lagi gitu loh ya. Apa di terapi. Nah, sampai kemudian Pak Sofyan, ini surat berkas ke pengadilan udah masuk. Emang bisa ya Pak Sofyan dia balik lagi? Saya tanya, emang mau ya kamu dia balik lagi? Ya mau Pak Sofyan katanya. Kurang lebih kayak gitu. Dan akhirnya benar-benar terjadi pengadilan itu. Ketok palu mereka cerai. Akhirnya si istri ini datang ke saya, Pak Sofyan kalau emang udah takdir ya sudahlah gitu kan. Akhirnya dia ya sudah Pak terserah Pak katanya. Kamu sekarang ridho? Ya Pak ridho deh Pak, saya ridho, saya ikhlas dia ngomong gitu kan. Nggak taunya apa coba. Selang beberapa hari si suami menghubungi si istri, aku mau rujuk, aku mau rujuk. Padahal itu udah proses afirmasinya udah cukup panjang, tapi ternyata berhasilnya itu setelah 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 pengadilan dari sisi istri, setelah dia ridho. Sampai sini ngerti nggak teman-teman? Nah sebenarnya saya tuh pengen ngajarin Ya, ini ya. nih di sini nih. Ngerti. Ngerti ya? Nah, pertanyaannya apa yang saya terapi kan gitu ya? Apa yang saya terapi? Yang diterapi adalah kuncinya begini teman-teman semua. Kalau Anda bahagia, Anda bisa mengakses sumber-sumber kebahagiaan. Kuncinya itu. Dengar kata-kata saya. Kalau Anda bahagia, Anda bisa mengakses sumber-sumber kebahagiaan. Kalau Anda merasa tertekan, itu hanya akan membuat pikiran mencari pertanyaan dan jawaban, kenapa ya aku tertekan? Karena begini, begini, begini. Maka si pikiran langsung bikin gambar tentang Anda yang tertekan itu, sehingga Anda akan menemukan sumber-sumber tekanan berikutnya. Paham, saudara-saudara? Dimengerti? Oke. Jadi sekali lagi, Anda perasaan-perasaan itu, contoh nih, Pak, aku belum bahagia. Kenapa? Aku nggak tahu ya, Pak. Kenapa ya aku nggak nyaman begini? Itu pikiran akan ngasih gambar-gambar. Begini bukan, karena ini bukan, karena ini bukan. Anda cukup cukup ngomong kayak gini misalkan. Nih aku udah pusing banget. Kenapa ya pusing banget? Aduh, ini kenapa ya pusing banget? Itu pikiran pasti ngasih jawaban. Ngasih jawaban. Ngasih jawaban dalam bentuk apa? Gambar-gambar yang sekiranya berkorelasi dengan kepusingan Anda. Sekali lagi berarti kalau Anda tadi kita ngomongin, sebenarnya yang kita inginkan itu bukan goals yang terwujud, tapi perasaan bahagia Anda. Benar ya? Anda merasa bahagia ketika anak lulus ujiannya, misal. Anda merasa bahagia ketika hutang Anda terlunasi, misal. Maka si bahagia ini mesti dipancing dengan cara Anda menjadi bahagia dulu sekarang. Anda menjadi bahagia dulu sekarang. Sebab kalau Anda tidak bahagia, Anda hanya akan mencari alasan-alasan pembenar kenapa aku tidak bahagia. Jadi sekali lagi bahagia. Berarti teman-teman semua hal yang membuat Anda tidak bahagia, Anda keluarkan. Contoh, kalau Anda ingat sesuatu, contoh nih, kasus orang yang berhutang, ini paling sering. Begitu dia ingat jumlah hutangnya, sesak nafas. Oke, itu diterapi teman-teman semua, di Ho'oponopono. Ketika dia membayangkan wajah orang yang menagihnya, dia sesak nafas lagi. Ini sesak nafas tuh hanya hiperbola saya aja ya. Ilustrasi saya aja. Dia di Ho'oponopono, akhirnya praktekin Ho'oponopono. Jadi sebenarnya bagaimana agar hati Anda bahagia? Justru Anda kenali gambar-gambar apa saja di pikiran yang mengganggu Anda. Paham? Dimengerti sekarang?
Nanti setelah analisa tanda tangan, Anda akan ketemu dengan 9 rekening kehidupan. 9 rekening kehidupan adalah mempertegas apa saja yang tidak memuaskan menurut Anda. Kalau ingat anak, apa yang tidak puas? Nah, yang tidak puas itu sebenarnya yang menyumbat rasa bahagia Anda saat melihat anak. Nah, itulah yang diterapi. Dimengerti ya? Nah, contoh lagi misalkan tadi, Pak, saya mestinya di grade 12, di grade 13 misal gitu ya, misal. Kenapa? Karena saya nggak dihargai Pak di kantor. Nah, Anda tuh mesti dapat gambaran bagaimana bentuk tidak dihargainya. Anda bayangkan lalu ho'oponopono. Siapa saja orang-orang yang tidak menghargai Anda bayangkan lalu ho'oponopono. Sampai kemudian itu semua tidak jadi isu dan entah kenapa Anda bahagia. Maka, nah, kalau Anda sudah bahagia, Anda mudah banget menarik kebahagiaan. Sampai sini, paham? Ya, mengerti. Paham. Oke. Sekarang contoh, bagaimana meningkatkan income dengan kekuatan pikiran. Nah, ini. Jadi teman-teman semua, kalau ada orang yang bilang, lu kalau mau ningkatin income kerja, kerja, kerja. Salah. Nggak begitu, Bambang. Dulu ada istilah-istilah gitu ya. Nggak begitu, gitu kan. Jadi teman-teman semua, ini pengalaman saya. Dulu income saya itu Suaranya hilang, Coach. pokoknya bulan-bulan pertama itu habis saja. Kemudian ya saya dulu nggak tahu teorinya mesti bagaimana ya. Izin Cuma Pak, yang saya tadi suara lakukan Bapak nge-lag, jadi tadi ada yang terputus Pak. terputus di mana ya? Selama, Dari Assalamualaikum. bukan Pak, selama Jumlah 1 menit awalnya, Pak. Coach. Jumlah Iya, iya. awalnya, Bukan Coach. saya gitu. Dari saya dulu. Tadi suara Ah, berhenti sebentar. ya, ya, ya. Baik, nggak apa-apa. Baik, nah, saya itu dulu teman-teman semua, gaji saya adalah 900.000 setiap bulan, gaji saya. Oke, dengan gaji itu ya saya nggak bisa ngirim buat anak istri ya saat itu. Dan saya pun sebenarnya belum tahu teorinya. Tapi kemudian saya berdoa kepada Allah, eh, ya Allah, saya minta uang, saya minta tambahan, kurang lebih seperti itu. Nah, dampak dari berdoa, saya merasa ya saya udah minta sama Allah, nanti terserah Allah mau ngasih. Dampaknya adalah saya merasa tenang, oke, sehingga saya beraktivitas dengan bahagia. Tidak ada isu dalam pikiran saya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena saya sudah menyerahkan masalah saya kepada Allah. Kurang lebih seperti itu. Tapi hal yang ingin saya tekankan adalah saya bahagia. Saya bahagia. Entah kenapa teman-teman semua tiba-tiba kepikiran kenapa nggak jual jus jambu aja ya. Akhirnya saya bikin jus jambu malam hari dan pagi-pagi itu saya taruh di ini, di semacam kantin sekolah lah, walaupun bukan kantin. Sebenarnya itu tempat nunggu aja, ada meja, ada payungnya. Nah, di situ saya taruh barangnya, saya simpan juga semacam gelas aqua untuk menyimpan uang. Nanti sore-sore itu udah berubah jadi uang semua tuh, sakti nggak tuh? Jadi sore-sore itu dagangan saya habis, lalu uang di situ udah tersedia gitu ya. Ada juga yang bawa donat gitu kan, macam-macam lah. Tapi kalau saya tuh jus jambu. Nah, jus jambu itu alhamdulillah teman-teman semua laku-laku terus sampai sepanjang saya ngajar di situ itu laku-laku terus. Nah, akhirnya ya alhamdulillah saya dapat uang kan. Jadi maksud saya itu apakah kemudian saya kerja keras berdagang? Kalau berdagangnya enggak, saya nitipin, tapi alhamdulillahnya Allah ngejagain uang saya. Sehingga saya cukup menyimpan, tahu-tahu udah jadi uang. Paling kerja kerasnya itu pas malam-malamnya aja. Saya nambah dengan memproduksi. Nah, poinnya di sini teman-teman semua. Bahwa kita tuh tidak tahu dengan cara apa Allah meningkatkan income kita. Kita nggak tahu. Kesalahan saya dan kesalahan sebagian orang dulu adalah bikin rumusan. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak mendapatkan income. Kalau saya tidak naik jabatan, gaji saya akan kecil. Benar nggak? Betul. Benar nggak teman-teman?
Nah, itu adalah batasan-batasan yang kita buat sendiri atau afirmasi kita. Kalau saya tidak memproduksi sesuatu, bagaimana saya bisa punya duit? Kalau saya tidak naik jabatan, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan? Bagaimana kalau saya bisa kerja? Bagaimana kalau suami saya tidak bisa bekerja, saya dapat duit? Nah, itu adalah afirmasi Anda sebenarnya. Semakin Anda berdoa, semakin sugestibilitas Anda tinggi, semakin Anda meyakini bagaimana punya duit sementara suami tidak bekerja, semakin itu yang terjadi. Maka sebenarnya balik lagi, Pak, dengan masa lalu saya realitas, makanya saya selalu bilangnya masa lalu contoh. Anda jabatan sebutlah grade 9, yaitu kan kemarin. Masa depan wallahu alam. Anda gajinya sebutlah 12 juta, tapi kan itu kemarin. Masa depan wallahu alam. Sampai situ aja dulu. Paham? Suami Anda tidak berpenghasilan, tapi kan itu kemarin. Masa depan wallahu alam. Dimengerti ya? Nah, Ngerti, Coach? teman-teman semua yang sudah terjadi, betul income tidak naik. Betul, income tidak naik teman-teman semua. Tapi anak-anaknya dapat beasiswa. Ini kisah nyata. Ada seorang guru ngaji, dia fokus ngaji, fokus ngajar ngaji, tidak berpenghasilan. Sama sekali tidak berpenghasilan. Tidak berpenghasilan teman-teman semua. Dia fokus ngajar ngaji aja. Dia bilang ke murid-muridnya, saya mewakafkan diri saya hanya untuk ilmu, untuk Allah, jadi saya akan mengajari Anda. Kurang lebih seperti itu. Anda nggak usah bayar, silakan gratis. Dan teman-teman semua, kebutuhan hidup sehari-hari dipenuhi dari murid-muridnya yang secara sukarela ngasih, bahkan anak-anaknya tidak ada yang tidak kuliah. Semuanya kuliah, dibiayai oleh murid-muridnya tadi. Kayak gitu ya. Padahal kalau dia bekerja atau kalau dia minta bayaran dari usaha dia katakanlah ngajar, belum tentu bisa menguliahkan anak-anaknya juga, belum tentu. Kayak gitu ya. Jadi begitulah teman-teman semua. Anda pada saat Anda meminta sesuatu, Anda fokus kepada apa yang Anda inginkan, caranya bagaimana, wallahu a'lam. Bukan urusan Anda lagi untuk ngomongin cara. Fokus aja. Sampaikan kapan Anda meminta, Anda jangan bikin, oh ini tanda-tanda kayaknya mau dikabulkan sebentar lagi. Nggak tahu juga teman-teman. Mau dikabulin atau nggak tahu juga. Atau katakanlah kayaknya nggak bakal dikabulin nih Pak Sofyan. Ini udah mentok nih, istri udah bikin pernyataan cerai, kemudian udah masuk ke pengadilan, ini udah nggak ada harapan. Wallahu a'lam. Tuhan Anda Allah bukan makhluk. Clear? Mengerti, clear. Oke. Jadi Anda fokus kepada apa yang Anda inginkan. Nah, apa yang Anda inginkan, gambarnya mesti jelas dalam pikiran Anda. Mesti jelas. Nggak boleh tidak, mesti jelas. Sampai sejelas apa? Sejelas Anda memotong jeruk lemon, krek. Si jeruk lemon itu ada tetesan-tetesan airnya, lalu Anda hisap, dan kemudian air liur keluar. Sejelas itu. Kalau seandainya Anda pengen sebutlah bersatu dengan pasangan Anda, harmonis dengan pasangan Anda, bayangkan dalam kondisi paling menyenangkan. Budi ada Mohon tisu maaf, basah, Budi. suaranya mohon maaf ditutup, Pak siapa? Jadi dalam gambaran yang paling menyenangkan, apakah itu Anda bersama pasangan Anda di hotel, di tempat liburan, atau dimanapun terserah, tapi tergambar jelas gambarnya, lalu Anda rasakan Anda nyaman nggak? Perhatikan, Anda nyaman nggak? Kalau Anda merasa tidak nyaman, Anda ho'oponopono sampai Anda merasa nyaman. Nah, biasanya sumber ketidaknyamanan adalah ada gambar-gambar negatif yang bertentangan dengan gambar ini. Biasanya begitu, ada gambar negatif. Gambar negatif itu teman-teman semua, jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Anda perjelas. Anda perjelas. Lalu setelah itu Anda ucapkan ho'oponopono lagi, sampai lega. Jadi sebenarnya proses membuat gambar imajinasi Anda clear, jelas, dan Anda nyaman adalah dengan cara menghapus gambar-gambar negatif yang menyertainya. Contoh nih, kalau saya pribadi ya. Saya itu
pengen mobil Alphard teman-teman semua. Tapi ada gambar negatif. Bukan masalah nggak sanggup beli, bukan. Masalahnya adalah kalau saya pakai Alphard, terus apa kata saudara-saudara saya? Kamu mah berlebihan, kamu mah sombong, kamu mah apa? Nah, itu tuh muncul dalam bayangan saya. Padahal belum tentu juga, belum tentu. Cuma itu. Sehingga ketika saya pengen mengafirmasikan apa yang saya inginkan, saya harus menghapus gambar-gambar negatifnya dulu. Difahami, teman-teman? Sampai sini, silahkan kalau ada mau bertanya, Mbak Dwi Ajeng, silahkan diatur siapa duluan. Ada yang raise hand, Pak Sofyan, Bu Betty. Ya, siapa? Bu Silahkan Betty, dibuka silakan. suaranya. Silakan Bu Betty, masih mau bertanya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sofyan? Alhamdulillah. Ya, Pak, tadi ya, Bapak siapa Pak yang tadi bertanya Pak Sofyan? Lupa saya. Pak Taufik yang Denny, pertama, yang Pak kedua Denny. tuh Pak apa Denny. ya? Pak Denny. Pak Denny. Pak Denny. Iya, berbagi pengalaman aja ya Pak Sofyan ya. Mhm. Setiap doa, setiap afirmasi itu sudah jangan tengok-tengok gitu. Maksudnya, ya udah fokusnya saya pengen kembali. Ya itu bayangkan Nah, bahagia sama kembali. Jadi udah aja lah, terserah dia mau ngomong apa. Kan bukan minta ke dia, mintanya kan sama Allah. Prerogatif nah itu. Allah untuk mengabulkan, bener gak? Iya, iya, Nah iya. itu cepet banget untuk terkabulnya loh Pak. Benar, benar. Udah bodo amat, udah nggak usah tengok kanan kiri, nggak usah. Pokoknya fokus aja sama nomor satu itu bahagia sama bersyukur itu yang paling banyak. Itu semakin Iya. cepet banget. Cukup itu aja kayaknya Mas Sofyan ya, saya nambahin ya. Oke, baik. Berbagi Terima kasih. pengalaman. Iya, Ya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Makasih Bu Betty Waalaikumsalam. sarannya. Ya. Sedikit nambahin Pak Sofyan. Boleh Baik, ya? silakan. Ya, silakan. Saya itu terpola logika. Terpola logika. Sebentar, Jadi, sebentar. Ya, Pak, terpola logikanya mau sampai kapan nih? ya harus sekarang nggak boleh karena memang udah 3 tahun ini udah hijrah nih, udah hijrah dan sudah banyak ditemuin bahwa Allah itu tidak berlogika gitu. Nah, Allah itu tahu artinya benar. saya ini terpola logika sampai kapan? Sekarang udah nggak boleh. Oke, cukup. Siap. Jadi lanjut Pak. Nah, memang menghilangkan itu naik turun Pak Ustadz. Naik turun Nah, ya. Benar. bentar lagi nih. Naik turunnya mau sampai kapan nih, Pak? Nggak boleh sampai sekarang. Jadi, kalau ingin menceritakan yang tidak baik, saya itu Pak Sofyan dulu mengandalkan logika. Kurang lebih kayak gitu ya. Siap. Nah, dulu itu naik turun. Misal ya. Oke, misal seperti itu. Jadi dipakai kata dulu. Dulu saya itu nggak mau dengerin apa kata orang. Nah, pakai kata dulu. Dulu saya itu egois, itu dulu. Jadi jangan lupa pakai kata dulu, sebab apa? Kalau Anda lupa, itu jadi program. Kita ngebangun supaya positif, ya turun lagi. Siap. Gitu ya. Sip. Terus gimana Pak? Ya, dulu ya saya terbiasa dengan ya itu didikan orang tua harus kerja keras untuk mendapatkan hasil yang sukses ya. Dan dulu itu terpola gitu. Nah, menjelang 3 tahun inilah alhamdulillah itu mulai hijrah. Tapi memang dulu itu memang sulit lah. Tapi ya bismillah lah. Mudah-mudahan itu bisa. Jadi kadang-kadang itu muncul gitu loh, logika itu gitu. Misalnya saya ikhlas, saya ridho bahwa Allah mungkin punya rencana yang terbaik buat saya. Tapi muncul lagi gitu loh bahwa saya masih tetap ingin untuk rukun. Tapi terpampang lagi logikanya, jadi bentrok sama pengacaranya di situ yang menunjukkan karakter bahwa saya itu serius atau enggak sih untuk jadi rukun gitu. Nah itu yang memang masih naik turun gitu.
Iya, iya. Nah, oke, itu aja Pak. Siap, siap. Jadi Insya Allah sih ketika memang Bapak, harus untuk rukun gitu, untuk ikhlas dan ridho. ya nggak harus Pak, ridho ikhlas itu nggak harus. Kalau kalau masih ada kata harus, itu Bapak belum ridho, belum ikhlas. Kalau masih kata harus, ada kata harus ya. Sebab ridho itu benar-benar menerima. Nggak ada harus menerima. Nggak ada harus. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman semua, maka ini pentingnya nih terapi spiritual. Ketika Anda fokus, Anda minta kepada Allah. Jadi gini, kenapa syarat dari terapi ini Anda harus beriman kepada Tuhan, apapun agama Anda ya. Sebab Tuhan itu dalam persepsi kita semua memiliki kekuatan yang tanpa batas. Oke, memiliki kekuatan yang tanpa batas, memiliki kemampuan tanpa batas. Maka ketika Anda meminta kepada Tuhan, Anda seperti menyerahkan permintaan Anda kepada kekuatan tanpa batas. Yang perlu Anda jaga bukanlah membayangkan goals Anda tercapai, bukan. Tetapi menjaga hubungan Anda dengan Tuhannya. Jadi jangan salah fokus. Betul, fokus kepada impian. Iya, tapi ingat, Anda fokus kepada impian semakin mempertegas ketakutan. Kalau nggak jadi gimana? Mendingan fokus kepada Allahnya gitu. Jadi ya Allah, dengan kuasamu, dengan keagunganmu, kau telah menciptakan keajaiban untuk Ibrahim alaihissalam. Dibakar tidak mempan. Kau menciptakan keajaiban kepada Musa alaihissalam. Lautan bisa dibelah. Banyak kan sebenarnya keajaiban-keajaiban lain. Kau memberikan kekuatan, keajaiban kepada Muhammad SAW. Bisa hafal Quran padahal nggak bisa baca sebenarnya beliau ini. Maka beri keajaiban aku ya Allah. Pertemukan kami dengan, nah, Fulanah binti Fulan. Satukan kami ya Allah dengan beliau. Bila hatinya keras, lembutkan ya Allah. Bila hatinya batu, maka cairkan ya Allah. Nggak ada yang nggak mungkin untukmu ya Allah. Aku minta kepadamu. Benar Pak? Kalau lingkungannya buruk, baikan. Kalau sifatnya buruk, dibaikan. Kalau seandainya memang dia udah nggak mau, bikin yang baru ya Allah, yang kayak dia gitu, lebih baik-baik ya Allah. Kangen, Bos. Lah, kan Bapak bisa nggak tahu Pak keajaiban Allah tuh kayak gimana, wallahu alam gitu loh. Bikin yang baru yang persis kayak dia. Wallahu alam bisawab gitu. Bisa jadi Bapak misalkan ada semacam keberatan dengan anak-anak. Wah, anak-anak kalau kita misah gimana gitu kan, bisa jadi gitu kan. Nah, pokoknya apapun yang Bapak inginkan tuh didetailkan, minta sama Allah. Paham ya Pak ya? Siap. Selanjutnya jaga hubungan dengan Allahnya gitu. Oke, maka yang ridho pasrah itu nanti bakal dialami sendiri, bukan bukan pernyataan lagi. Siap. Oke, gitu ya. Siap. Baik, Mbak Dwi, siapa lagi Mbak Dwi? Ada Bu Tritia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, menanyakan tadi kan kita kan ada terapi tanda tangan ya. Terus pada saat berjalannya waktu kita ketemu dengan rasa tidak nyaman, dan kejadian yang tidak nyaman. Itu yang diutamakan yang mana Pak? Yang paling dekat juga nggak apa-apa sih Bu. Sebenarnya sih jangan sampai ini malah jadi pertanyaan sampai bingung mau yang mana dulu. Gitu kan. Iya. Udah Kita- jalan aja, terapi aja yang Ibu ingat itu ya Ibu terapi itu. Oke. Jadi yang ada kejadian yang diutamakan gitu. Ya, kalau Ibu milih itu boleh. Jadi tanda tangan nggak apa-apa walaupun lama ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Oke. Ya udah. Oke, makasih Pak. Asal dikerjakan tiap hari ya. Sip. Insya Allah Baik. ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Baik, selanjutnya ada Bu Yuli Irawati. Silakan dibuka mikrofonnya Ibu. Bu Yuli Irawati, apakah masih ada?
Kalau tidak ada, ke Buria Bekasi dulu, silakan. Dibuka mikrofonnya Buria. Tidak ada, siap lanjut Ya, lagi. ada Pak. Assalamualaikum Pak Sofyan. Saya mau tanya, Waalaikumsalam. Pak, dulu hidup saya. Sebentar. Nova, Halo, Muhammad Pak. tuh, Nova, Muhammad keluar. Mungkin mau nyari Umi kali. Keluar Muhammad. Ya lanjut ke sana. Ya lanjut Saya, Pak. Gimana? Silakan lanjut. Eh, saya merasa dulu itu hidupnya hampa banget, Pak. Oke. Gimana sih supaya bisa bahagia gitu? Terapinya seperti apa? Cukup. Itu aja. Iya. Kan dulu. Sekarang gimana sekarang? Masih. Gimana merilis? Jadi kayak gimana ya Pak? Hambar, biasa aja, hampa, gimana gitu makanya tuh kok nggak ada Ya, bahagia-bahagia. Kan itu dulu. Nah ini teman-teman semua, kok nggak ada bahagia-bahagianya sambil ketawa? Masa suka nangis sih Pak? Iya, ini Ibu hanya kurang bersyukur aja Bu. Gitu. Iya, Ibu hanya kurang bersyukur aja. Nggak sadar Ibu fokus kepada, mungkin Ibu ngebandingin antara Ibu dengan orang lain, bener nggak? Mohon maaf. Enggak juga sih Pak. Ibu pernah nggak ngelihat orang lain kayaknya pengen kayak gitu? Oh iya gini, jujur ya Pak. Tar dulu, itu namanya membandingkan, itu aja dulu ya. Oh iya Pak. Oke, lanjut. Gini Pak, dulu sebelum saya waktu masih punya pasangan, karena nggak selaras gitu ya, sering ribut bla 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 gitu kan. Akhirnya karena sudah tidak ini lagi, ya udahlah hidup masing-masing. Akhirnya ke pengadilan kan. Nah setelah itu nah itulah Pak, karena saya tuh merasa hampa, kayak butuh kayaknya enak ya kalau misalkan nih ada masalah yang ada di mana saya merasa bahwa kok kayak saya hampa banget ya, butuh tempat untuk ngobrol gitu Pak. Nah ini untuk merilisnya dan terapinya itu gimana ya Pak? Ketawa sih. Dulu udah punya minta pisah, sekarang udah pisah minta punya. Kata Allah tuh maunya apa sih lo ini? Nah, dari ini Mbak, di terapinya dari penyesalan Anda berpisah dengan pasangan. Iya Pak, saya juga bingung apa sih mau saya sebenarnya gitu Pak. Iya, itu dia. Itu terapinya sampai mana Bu? Suaranya nggak adaan ya. Itu terapinya sampai mana, Bu Ria? Bu Ria, terapinya sampai mana? Putus-putus. Analisa tanda tangan. Oke, udah selesai seluruh terapi, rangkaian terapinya? Sudah selesai, tapi saya kadang merasa apa ada yang perlu saya ulang gitu Pak. Jadi saya belum yakin apakah saya terapinya ini sudah selesai benar atau belum gitu Pak. Jadi kadang ada keraguan di dalam diri saya gitu Pak. Iya, kalau ragu berarti belum selesai. Kalau ragu belum selesai. Ulangi ya. Terus gimana cara ngulangnya? Itu tugas-tugasnya dikerjain ulang lagi. Dari awal. Tugas-tugas terapinya dikerjakan lagi. Kan Ibu dari dapat awal udah dari Oke, dengerin saya dari ya. pertama.
Gimana Pak? Ya, dengerin saya dulu ya. Pada saat analisa tanda tangan kan dikasih gambar-gambar terapi. Benar? Oke, nge-lag lagi ya Suaranya suaranya. putus. Mm-mm. Ya, Ya. jadi pada saat analisa tanda tangan itu dapat gambar-gambar untuk diterapi. Nah, itu yang diterapi lagi ya. Oke. Sip, itu dulu Mbak Ria ya. Jadi nggak ngulang. Kedengeran nggak suara saya Mbak Ria? Hilang-hilang Pak di tempat saya hilang-hilang. Oke. Sepertinya Nanti tonton jaringannya rekaman. Tonton rekamannya aja. Tapi suara saya kedengeran nggak sama yang lain? Terdengar Kedengaran jelas jelas. Bu Ria, Pak, yang Oke. enggak. Bu Iya, Ria, Bapak bagus. berarti nanti Bu Ria tonton rekamannya aja ya. Oke, baik. sip. Yang lain siapa yang mau nanya? Bu Yuli Irawati, silakan dicoba kembali mikrofonnya. Bisa dibuka kah? Bu Yuli Irawati, Oke, ganti lagi kalau belum siap. silakan selanjutnya Bu Nurdiana. Oke, Bu Nurdiana silakan. Bu Yuli Irawati silakan dicek dulu ya mikrofonnya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Kos. Sip. Yang ingin Siap. saya tanyakan tentang kan dulu misalnya value kita itu Allah, keluarga, kesehatan dan uang. Terus itu kalau kita menyebut, tapi pada kenyataannya kadang sudah azan tapi masih ada misalnya gini, jam 4 sebentar ada kegiatan misalnya jam 3 jemput anak, jadi sholat sudah azan tapi kadang saya belum itu selesaikan dulu karena setelah sholat mau ngaji ternyata di ujung-ujung habis waktu sholat baru sholat, Pak, jadi enggak ada kerjaan yang juga tertunda, misalnya setelah sholat tidak sempat ngaji, tidak sempat zikir berlama-lama. Nah, apakah kalau misalnya kita menentukan bahwa value kita adalah Allah, tapi ternyata lebih mementingkan menyelesaikan pekerjaan dulu, notabene bahwa setelah sholat kita tidak terganggu lagi dengan kerjaan. Nah, apakah bagaimana menterapinya Pak supaya pada saat azan tidak memikirkan mengerjakan pekerjaan lain selain sholat dulu. Masalah kerjaan yang lain, masalah itu tidak masalah. Nah, bagaimana menterapinya itu, Coach? Ibu tinggal di mana? Di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Jadi setiap value Ibu itu tuh hanya baru pengakuan aja. Secara ideal Allah itu penting. Tapi bisa jadi sebenarnya Ibu sendiri nggak masuk ke situ. Oke, bisa jadi nggak masuk ke situ. Nah, bagaimana terapinya? Setiap value itu ada alasan-alasan. Contoh, kenapa Allah itu penting? Pasti Ibu punya alasan. Oke, punya alasan. Dan setiap alasan pasti ada peristiwa yang melatarinya. Nah, peristiwa itu di Ho'oponopono. Oke, sampai situ dulu ya. Nah, lanjut ke yang lain. Kenapa Anda mementingkan katakanlah pekerjaan? Karena sebenarnya ada ketakutan. Kalau pekerjaanku nggak beres, aku jadi begini begitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Paham, Bu? Jadi urutannya Belum, adalah Pak. ada value. Ibu, ada value, ada alasan, ada peristiwa. Selalu saja tiga itu. Ada value, ada alasan, ada peristiwa. Setiap value yang Ibu sebutin tadi, yang jumlahnya ada 5, itu pasti punya alasan. Kenapa ngambil value itu? Sampai di sini Ibu paham? Paham. Setiap alasan pasti punya peristiwa yang melatarinya.
Ibu kerjakan dulu aja ya. Ditulis alasan-alasan yang apa peristiwa-peristiwa melatarinya. Sampai sini paham? Paham. Nah, sampai situ dulu. Nah, nanti Ibu sampaikan di grup ya. Siap, Hasilnya Coach. seperti apa, nanti baru dikoreksinya di grup. Oke, lanjut. Sedikit dulu. Kalau misalnya saya kan misalnya bahwa saya setiap saya afirmasi, alhamdulillah kalau yang kecil-kecil mudah untuk terwujud. Nah, kadang setelah misalnya dapat keajaiban-keajaiban itu, ya Allah, saya harus bersyukur, ini sholat ini adalah salah satu bentuk saya bersyukur. Tapi kalau misalnya saya berafirmasi yang besar dan itu belum kejadian, maksudnya saya mengingat-ingat bahwa ternyata kalau kayak yang demikian itu ini yang membuat saya kadang lebih mementingkan kerjaan dan sebagainya. Nah, apakah itu yang harus diterapi atau bagaimana, Coach? Lakukan tugas yang barusan saya sampaikan ya. Siap. Ya, jadi bertahap ya Bu ya. Oke. Lanjut, siapa lagi, Mbak? Teman-teman semua, dari materi barusan, apakah ada pertanyaan? Anda bertanya sesuai dengan materi barusan ya. Mbak Saanah, Pak. Sudah buka mic-nya, Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Coach, saya mau cerita kemarin itu kan mungkin waktu saya marah gitu, saya marah dengan anak. Nah, itu kemarin ya terlontar begini. Kalau mau bantu mama tuh nggak usah nunggu nanti setelah kamu punya uang gitu. Sekarang saja, karena kan mama juga sekarang sudah tua gitu. Kalau nunggu kamu nanti punya uang, bisa jadi nanti mama sudah mati atau sudah nggak bisa bergerak. Nah itu kemarin itu waktu saya emosi pernah ngomong begitu. Nah siangnya itu saya kayaknya malamnya itu saya ucapkan hal itu. Besok pagi tuh bangun pagi saya tidak bisa bergerak. Jadi benar subhanallah. Iya benar. Jadi saya tuh nggak bisa bergerak, benar-benar nggak bisa bergerak, badan tuh nggak bisa bergerak ya. Maksudnya pas bangun pagi sih bisa, udah sholat subuh dan lain sebagainya gitu. Nah setelah itu habis baca Quran sampai belum selesai, habis itu saya nggak bisa bergerak, itu sampai nggak bisa bergerak. Terus akhirnya saya istighfar, ya Allah ini karena benar, apa sih? Ya saya istighfar berulang-ulang, istighfar terus ya. Itu sampai saya nggak bisa gerak, benar-benar nggak bisa gerak. Nggak bisa bangun dari tempat tidur, subhanallah. Akhirnya saya istighfar, setelah istighfar. Akhirnya alhamdulillah bisa bangun gitu. Nah dari situ saya belajar subhanallah apa yang diucapkan, padahal kan itu tujuannya bukan hari ini, saya bilang nanti gitu. Oke. Terus. Ya. Udah itu aja, cerita itu aja. Ya akhirnya akhirnya yang tadinya setelah saya bisa bangun dan bergerak, ya tadinya saya udah saya hari ini tidak ingin melakukan apa-apa gitu ya, ibaratnya seperti itu. Kemudian enggak, saya harus lakukan sesuatu. Jadi saya waktu itu saya langsung keluar rumah terus ada siapa yang sakit saya harus jenguk gitu. Saya berangkat jenguk, pokoknya saya silaturahmi dan sebagainya gitu. Itu dari situ subhanallah. Kalau itu saya benar-benar terjadi tidak bergerak dan tidak bangun lagi, subhanallah. Itulah kelas. Jadi ternyata apa yang tapi ketika saya pernah menyampaikan hal ini atau hal-hal yang luar biasa seperti itu terjadi, orang-orang sering bilang gini, kita kok nggak pernah ngalamin hal-hal seperti itu gitu loh, gitu, hal-hal yang seperti itu kok ibu bisa seperti itu tapi kita nggak pernah. Saya bilang mungkin anda nggak gambarnya nggak jelas, saya bilang gitu. Saya pernah ada jadi ada permintaan apa sih, Bu, sodako ya, setiap peserta itu bawa ayam 2 potong. Nah waktu pagi itu
waktu goreng ayam saya sudah siapin, terus ayamnya saya bungkus tuh 2 potong. Oh saya datang dengan anak saya lebihin lagi 2 potong. Terus saya datang dengan ini saya lebihin lagi 4 potong, jadi 8 potong. Itu tuh saya bungkus pakai plastik gitu. Kos. Nah setelah saya bungkus saya taruh ini, nanti pas saya mau berangkat akan saya bawa. Itu tidak sampai setengah jam setelah saya melakukan hal itu, pintu rumah saya diketuk, terus ada yang datang ngasih. Tadi yang ayam saya mau berikan itu nggak dibumbuin apa-apa kok. Tapi ketika itu kemudian setengah jam kemudian ada yang datang ngasih ayam saya itu 8 potong udah dibumbuin. Plus sayurnya 1 panci, plus ikannya. Saya sampai nangis kok. Kan saya belum jadi ngasihnya. Saya sampai ya Allah saya malu, saya belum jadi ngasih gitu. Kok saya udah dikembalikan seperti ini. Jadi saya kadang-kadang ya Allah kenapa begini gitu. Jadi saya sering beli, kalau ada yang nanya, Bu, gimana sih kehidupan saya mah kayak di surga, kalau saya mau juga saya tinggal minta, atau datang kata saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya kayak gitu kos, artinya sehingga saya kalau kata-kata ya subhanallah, memang kita harus jaga ya gitu. Yeah. Kalau dulu saya agak kesulitan nangis, artinya karena kan kita selalu dikasih tahu sama orang tua gitu ya, jangan nangis, kalau apa-apa tuh harus ditahan gitu. Kalau sekarang kerjaan nangis. Iya, pas itu aja ya, mungkin itu aja kos. Siap, baik. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semua, bagi Anda yang sudah melewati terapi spiritual, hati-hati sama ucapan sendiri ya. Berucap jadi. Harus selesai sholat. Bentar ya Pak. Sekarang siapa nih yang mau nanya nih? Saya Coach Yuli Irawati. Saya Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu sebutin nama. Saya Yuli Irawati. Oke. Ya. Dari Bekasi, Coach. Ya, silakan. Ya, saya tuh kayaknya ada masalah berpola, Coach, di kantor. Berpola itu seperti ini. Tahun 2020 itu Sebentar. atasan, Masalah berpola ini sampai kapan nih? Kapan kejadiannya? Di masa depan apa di masa lalu? Masa lalu. Pengennya sih besok. Enggak berarti ngomongnya gini, kemarin masalah saya berpola gitu ya. Iya. Oke. Jadi tahun 2020 itu Coach, atasan itu kan pengen pinjam bank, ya kan. Nah, saya itu sebenarnya udah tobat dari riba sebenarnya kan. Waktu itu disetujui di Bank BJB, sudah disetujui. Saya tetap berdoa, Coach, untuk terhindar dari dosa riba gitu. Ternyata waktu 2020 itu tiba-tiba atasan itu kena COVID. Jadi telepon saya untuk bilang batalkan perjanjian dengan bank gitu kan. Nah, terus di tahun 2021 mau pinjam lagi ke Mandiri. Disetujui lagi kan. Cuman saya bilang sama atasan, Pak, saya pilih mundur daripada harus melanjutkan pinjam ke bank, karena nanti saya takut di akhiratnya nanti dihisap gitu kan. Akhirnya atasan mundur juga. Tahun 2022 atasan tetap mau pinjam karena saya nggak mau ke bank konvensional, ke BSI jadinya. Ke BSI dan IPO ke Bursa Efek. Saya pergi umroh minta petunjuk gitu, Coach. Apakah ini baik untuk pinjaman ke BSI dengan IPO? Terus ketika saya pulang, pinjaman di BSI itu disetujui, namun IPO kami juga berhasil. Tapi belum berhasil, tapi sedang proses. Di prosesnya itu tidak boleh ada pinjaman bank. Berarti kan gagal lagi ya, Coach? Iya. Nah, tahun 2023 IPO kami sudah berhasil. Tapi atasan mau pinjam lagi ke BSI melanjutkan pinjaman dan di-approve. Konsultan hukum kami bilang hati-hati dengan pinjaman bank, Bu. Karena
sampai tahun 2027 proyeksi kita ke OJK itu adalah tidak ada pinjaman bank. Jadi atasan sedikit mundur. Kemarin didatengin lagi nih sama pihak BSI dan atasan berubah pikiran. Akhirnya kan diadain meeting kecil, ini terserah kamu Yul gitu kan. Saya pengen tanya, sebenarnya kamu itu tidak mau bisa pinjam bank karena ke BSI yang syariah, ini kan kaitannya ke akidah ya gitu kan. Oke, Tapi pertanyaannya apa, Bu? Sebentar, pertanyaannya pertanyaannya. gini, setiap saya mau melanjutkan pinjam bank itu, hati saya kan gelisah, nafas sesak gitu loh. Nah, ini bagaimana cara menterapinya? Apakah berdosakah pinjam ke bank ini, atau walaupun itu BSI, atau bisa melanjutkan dengan terapi apa bagusnya gitu, Coach? Oke, itu namanya konflik batin, Bu. Ya. Sama kayak seorang anak nggak suka ular, terus tiba-tiba di dalam makanannya, di piringnya ditaruh ular. Disuruh pegang, otomatis dia gemeteran. Paham ya? Iya. Nah, gemetaran itu terapinya gimana? Anak saya gemeteran pegang ular, Pak. Terapinya gimana? Coba. Kira-kira gimana? Ya jauhi ularnya. Paham? Oke. Terus kalau misalnya Sebentar. Jadi tugas ibu adalah ibu datangi ahli fikih, tanya hukum pinjam ke bank syariah itu apa? Sampai situ dulu ya. Di mana ibu mendapatkan jawaban yang sesuai dengan keyakinan ibu sendiri. Bukan katanya-katanya. Karena ini berkaitan dengan menurut ibu akidah. Ini dalam banget. Sampai di sini paham? Paham. Sepanjang ibu belum menemukan itu, ibu akan terus diliputi rasa bersalah. Oke, ibu terus diliputi rasa bersalah. Kurang lebih kayak gitu. Ya, betul. Jadi poinnya adalah ibu melawan hati nurani sendiri. Poinnya itu sih, Bu. Makanya masih mending tuh, misalkan sesak, ada orang yang diare, Bu, setelah itu tuh. Karena melawan hati nurani, kayak gitu ya. Nah, daripada nanti ibu memikirkan tentang si bank itu, lebih baik memikirkan si perusahaan itu dapat keuntungan dari sumber-sumber apa gitu loh. Itu juga sebenarnya bisa mengafirmasikan keuntungan perusahaan yang besar. Oke, sehingga nggak perlu begini lagi, berhutang lagi. Kayak gitu. Jadi gini, Coach. Kalau kondisi keuangan perusahaan sendiri sebenarnya sangat bagus. Tidak perlu pinjaman bank. Yang dibutuhkan sama bos itu kan kredit lain agar bisa ikut tender-tender besar gitu. Kalau untuk dari segi untung kita tuh nggak butuh pendanaan. Sekarang ini, nih mohon maaf. Jadi pertanyaannya apa? Balik lagi. Saya biar fokus gitu loh. Nih pertanyaannya apa? Iya. Paham ya? Jadi udah kejawab belum tadi jawabannya? Yang tadi ya, maksudnya gini, Coach. Kalau memang saya tuh tidak mau disalahkan sama atasan, kamu sih nggak mau pinjem bank gitu kan? Ini ada tender, jadinya kita nggak bisa ikut gitu kan? Kalau di masa depannya saya bilang keputusan saya nggak mau pinjem Pak gitu. Nah jadi bagaimana menterapinya biar bos itu juga oh ya udahlah nggak usah pinjam bank atau apa gitu. Jadi kalau dari jawaban ibu, justru masalahnya di ibu nih. Ibu nggak mau disalahkan. Jadi di satu sisi ibu memutuskan riba itu haram, di sisi lain ibu takut disalahkan gara-gara menolak pinjaman. Paham ya Bu ya? Ya. Nah, setiap keputusan kita pasti ada resikonya. Kalau kita ambil sebuah bisnis dengan laba besar, udah pasti itu resikonya besar. Kayak gitu ya. Nah, jadi takut disalahkan itu yang harus ibu terapi. Nah, disalahkan itu terpola dari kecil, Bu. Biasanya orang tua atau ibunya yang sering menyalahkan. Mohon maaf, benar nggak, Bu? Waktu kecil. Coba cek. Iya. Nah, di situ, Bu, yang diterapi. Ibu terapinya sampai mana? Udah sampai tanda tangan kelar, Coach. Nah, tanda tangan kelar. Kehidupan. Ibu nanti beresin 9 rekening kehidupan, nanti di akhir tuh ada evaluasi ya Bu ya.
Oke. Jadi muara Ibu adalah dari takut disalahkan, itu aja muaranya. Oke. Sip, Oke, gitu oke. ya. Oke, makasih ya, Coach. Sama-sama. Pak siapa sekarang? Pak Taufik ya? Ya. Pak Taufik udah nih. Mbak siapa lagi? Mbak Wiwi ke Pak siapa? Mau sharing, boleh nggak coach sedikit? Silakan. Pak Taufik, Coach. Jadi kalau tadi kan goals saya kira ditanya tentang kondisi goals. Kalau yang saya alami sudah banyak sih keajaiban. Contoh saya kemarin saya di anak sekolah anak saya kan menghipnoterapi, saya niatnya gratis, saya tidak minta pungutan bayaran apa-apa, ternyata saya malah dikasih uang gitu. Nah, itu keajaibannya. Alhamdulillah. Jadi Iya, saya iya. niatnya baik, ikhlas untuk kebaikan, dan ya anak dan orang tua bisa menangis, saya hipnoterapi lah. Intinya rezeki itu saya betul-betul ikhlas, saya tidak minta uang bayaran, tapi saya malah dikasih uang, ya alhamdulillah gitu. Iya, Padahal saya iya, tidak iya. berharap apa-apa, saya lillah niatnya baik. Kemudian yang kedua, setelah saya jalanin sudah memang saya merasa ikhlas, itu saya enjoy aja. Cuman kadang ada pikiran, bisikan yang namanya mungkin hidup ini kan banyak apa ya, bisikan-bisikan di luar kita itu. Sebentar. Ya, Itu gimana sugesti Pak? Bapak tuh. Hidup ini ya banyak Oh, bisikan-bisikan. Itu keputusan oh, Bapak tuh. Saya nggak mau ikutan oh, ya dengan keputusan itu. gitu. Ya, Iya. Ya, maksudnya kan makanya saya menanya, tiba-tiba karena muncul hal yang seperti itu gitu. Terus maksudnya apa maksudnya kita istighfarkan lagi sama Istighfar, Pak. Ho'oponopono gitu. Istighfar, Pak. Ya, ya. Istighfar. Nggak usah bikin keputusan atau kesimpulan. Yang Hmm, namanya hidup ya. memang pasti begini. Aduh, Ya, capek ya. deh. Ya. Oke. Sip ya. Ya. Jadi itunya itu. Ya, oke, makasih. Aha. Masih Baik. good. Sama-sama. Oke, siapa Mbak Wiwik ya? Ya, Pak. Mau tanya, Pak. Kita kan punya hak untuk analisa tanda tangan anak atau pasangan. Itu bisa kita minta setelah selesai terapi sampai di mana ya? Sebenarnya kalau Ibu pas analisa tanda tangan boleh, Pak ini tanda tangan saya, pasangan saya. Tanda tangan pasangan sama anak. Dalam beberapa kasus saya akan minta dalam beberapa kasus ya. Karena untuk ngecek sebenarnya ini dampaknya kemana kayak gitu. Jadi boleh disampaikan ya ke ininya. Nah, tapi nanti tujuannya berbeda ya. Analisa tanda tangan pasangan terutama buat agar Ibu bisa menempatkan diri. Oke, kalau untuk ke anak supaya tahu ini sebenarnya anak tuh masalahnya apa. Jadi bisa kegambar lah ya. Oke. Satu lagi, porsi kan ada analisa tanda tangan yang berbayar. Itu porsi analisanya sama nggak? Kalau misalnya saya butuh yang bagi hak kita kan cuma salah satu, kalau mau pasangan ya pasangan, kalau mau anak gitu kan? Atau bisa dua-duanya? Bentar. Enggak. Bentar. Ya, lagi Pak. Zoom dulu ya. Oke. Enggak. Bentar ini dulu lagi Zoom. Nova. Oke, kebetulan ada ponakan. Ya, jadi informasi tentang analisa tanda tangan berbayar itu ada di webnya, Mbak. Jadi batasannya sampai mana, karena memang kami perlu mempertegas batasannya juga kan, supaya nggak liar gitu loh. Contoh analisa tanda tangan hanya sampai ke arti, ada lagi sampai kepada peristiwa gitu loh. Ada lagi yang sampai ke gambar-gambar disusunin, paham Mbak? Ya. Ya itu pertanyaan kan, misalnya saat ini saya butuh dua-duanya. Kalau yang satu harus berbayar, itu porsinya analisa yang di hak kita di PTA sama di berbayar itu porsinya sama atau enggak? Kalau beda. Misalnya, beda. Lebih banyak yang di berbayar ya? Lebih banyak yang di PTA lah. Masih lebih banyak di PTA. Iya. Oke. Berarti kalau yang lebih urgent malah saya masukin ke PTA aja ya? Iya. Jadi gini Bu, analisa tanda tangan tuh hanya tahu masalah. Terus solusinya apa? Belum dikasih tahu Bu. Iya, paham.
Oke, Terus ya, ibu dikasih tahu solusi. Terus cara apa bimbingan terapinya gimana? Yang nggak dikasih bimbingan terapi lah. Yang di analisa tanda tangan cuma sampai di situ aja. Iya. Oke. Paham. Gitu ya. Sip, ya. Cukup sih, Pak. Oke, baik, Terima kasih. Sama-sama. Oke, teman-teman semua, ini udah nanya semua, udah beres ya. Sekarang saya ambil kesimpulan. Teman-teman semua, kalau Anda suka dengan expander warna merah, di masa berikutnya, Anda akan sering bertemu dengan expander warna merah. Bukan berarti expander warna merah populasinya bertambah banyak, bukan. Bukan berarti mobil-mobil lain populasinya tambah sedikit, bukan. Tetapi ini tentang kesadaran. Tiba-tiba Anda sadar, oh itu yang warna merah expander. Oh itu expander warna merah. Sementara mobil lain, gambar lain, warna lain, Anda tidak sadar bahwa dia ada di depan Anda. Saya dulu sering bilang begini, sifat negatif orang tua yang tidak Anda sukai cenderung muncul dalam diri pasangan Anda. Dan semua peserta mengatakan, iya. Tidak berarti ngejiplak banget, tidak. Tetapi sifat negatif yang tidak sesuai dengan orang tua Anda abaikan, tidak disadari. Oke. Artinya apa? Pikiran selalu menemukan realitasnya. Dengan cara seperti ini, kenapa enggak kita melukis masa depan kita sendiri? Kenapa enggak kita mendesain masa depan kita sendiri? Caranya seperti apa? Ingat, pikiran. Gambar-gambar negatif Anda hapus dengan terapi. Gambar-gambar positif Anda perkuat dengan hamdalah. Bayangkan seperti apa terjadinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Lalu gambar-gambar negatifnya diistighfarkan atau boleh ho'oponopono. Terima kasih teman-teman semua. Saya cukupkan sampai di sini saja. Jam berapa sekarang? Jam 9:18. Mohon izin. Ini di sekolah lagi ada acara dan saya parkir di gerbang sekolah. Baik teman-teman semua, saya cukupkan sampai di sini. Anda silakan tonton lagi rekamannya. Pastikan Anda melukis masa depan Anda. Pastikan Anda mendesain masa depan Anda yang menyenangkan. Tidak menyenangkan, udahlah kemarin itu Maya. Sekarang tulis yang menyenangkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Mbak Dwi Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ajeng, mohon izin untuk mengumumkan yang kelas di Padang. Oh iya, di Padang. Ayo Mbak Erna. Ya, Mana mohon nih Mbak izin Erna nih? hadir, Pak. Sebentar. Sorotan untuk semua orang. Ya, mohon izin Pak, teman-teman yang untuk di Padang, silakan. Tadi kita kebetulan sama topiknya ya Pak. Sebenarnya membahas salah satu dari poin yang akan kita adakan, poinnya seminar training 2 hari menyusun value keberlimpahan ya. Jadi teman-teman yang belum gitu untuk di Padang, kita masih buka melanjutkan materi hari ini ya Pak, lebih mendalam lagi dan beserta prakteknya juga. Jadi silakan teman-teman, kita masih ada seat, nggak banyak lagi. Ya memang dibatasi sih Pak pesertanya ya, karena nggak bisa banyak-banyak. Ya, karena kan biar mau fokus ya Pak, biar fokus untuk kelas. Jadi yang belum silakan untuk menghubungi saya atau admin Behind the Scene untuk mengamankan seatnya gitu. Kita tanggal 16 dan 17 Desember 2023. Ada beberapa teman-teman yang nanya kapan di Surabaya, kapan di Batam. Sejauh ini belum ada, hanya di Jakarta dan Padang. Dan teman-teman yang dari Batam, dari silakan merapat ke Padang, karena kemarin ada yang dari Sulawesi, insya Allah juga merapat ke Padang. Dari daerah lain, dari Medan, beberapa juga sudah mendaftar, dari Jambi, dari Riau, itu Bengkulu, silakan yang belum untuk mengamankan seatnya. Mengingatin aja teman-teman. Itu aja dari saya. Baik, saya juga lupa Mbak Erna. Jadi teman-teman semua, ini mumpung akhir tahun, kita bikin planning di tahun depan tuh mau seperti apa gitu loh. Kemudian kita ikhtiarkan dari yang udah-udah sih tercapai dari yang udah-udah. Karena menyusun value keberlimpahan ini sejauh ini berjalan online,
Nah, ini saya bikin online, offline. Kenapa? Karena mentok di menyusun goals. Goals yang Anda bikin belum tentu goals yang Anda inginkan. Nah, itu masalahnya. Nggak sadar tuh ya, sehingga terwujud tapi garing, hambar, atau katakanlah nggak terwujud. Karena sebenarnya Anda sendiri nggak menginginkan itu, nggak sadar gitu ya. Nah, jadi saya merasa perlu, ini harus offline gitu loh. Nah, bagi Anda yang katakanlah Anda tahu ya ada orang yang sampai nyari ilmu, nyari nafkah ke luar negeri, ini cukup ke luar pulau barangkali di Padang. Bagi yang di luar Pulau Padang, di Pulau Padang, Pulau Sumatera maksudnya. Baik, saya nambahin aja dan itu momennya ini hanya karena momen akhir tahun ya, belum tentu ada lagi. Oke, baik teman-teman semua, saya tutup sampai di sini. Tadi saya lupa ya, saya membuka sendiri Zoom meeting. Oke, saya tutup sampai di sini teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Kalau ada yang lebih dari Allah semata, kebenaran dari Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.